Pernah gak sih kalian penasaran, gimana caranya informasi yang ada di dalam DNA kita bisa diubah jadi sesuatu yang nyata, seperti warna mata atau bahkan tekstur rambut kita? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas proses super keren yang disebut ekspresi gen, alur informasi dari DNA ke protein. Proses inilah yang menjadi cetak biru kehidupan. Sebelum kita mulai, kenalan dulu yuk sama tim yang ada di balik video ini. Ada saya, Diska Fadilah, lalu ada Meye Sabitari Hadatulaisi, dan juga Daffa Iqbal Hanafi. Kami akan menemani kalian belajar bareng tentang topik yang luar biasa ini. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis ya, karena ini bakal seru banget. Yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya. Pernah bertanya-tanya nggak, kenapa kamu mirip sama orang tuamu? Mungkin hidungmu mirip ayah, atau senyummu sama persis kayak ibu. Nah, jawabannya ada di dalam sesuatu yang super kecil bernama kromosom. Bayangin kromosom itu seperti buku petunjuk rahasia yang ada di setiap sel tubuh kita. Di dalamnya, ada semua informasi genetik, atau DNA, yang menentukan segalanya tentang kita. Mulai dari warna rambut, tinggi badan, sampai cara tubuh kita bekerja. Buku petunjuk ini diwariskan dari orang tua ke anak. Fakta kerennya, manusia punya 46 kromosom yang berpasang-pasangan. Jadi total ada 23 pasang. Jadi, kromosom adalah pembawa cetak biru kehidupan yang membuat kita unik. Jawabannya ada di dalam sebuah molekul super kecil tapi luar biasa kuat yang disebut DNA. Bayangkan DNA itu seperti buku resep raksasa untuk tubuh kita. Bentuknya keren banget, seperti tangga yang dipilin menjadi spiral, atau yang biasa disebut helix ganda. Setiap anak tangganya terbuat dari pasangan 4 bahan kimia, adenin, timin, sitosin, dan guanin. Kombinasi unik dari bahan-bahan inilah yang menyimpan semua informasi tentang dirimu. Nah, bagian-bagian tertentu dari DNA ini disebut gen. Setiap gen adalah satu resep spesifik, misalnya resep untuk warna matamu, tinggi badanmu, sampai cara tubuhmu berfungsi. Jadi, DNA adalah cetak biru kehidupan yang membuat setiap makhluk hidup, termasuk kamu, menjadi istimewa. Bayangkan protein sebagai tim pembangun super kecil di dalam tubuh kita. Mereka ini adalah makromolekul yang terbuat dari rangkaian asam amino, seperti balok-balok Lego yang menyusun segalanya. Fungsi protein itu vital banget, mulai dari membangun dan memperbaiki jaringan seperti otot, tulang, dan kulit. Bukan cuma itu, protein juga berperan membuat enzim dan hormon yang mengatur berbagai proses di tubuh kita. Bahkan, sistem kekebalan tubuh kita bergantung pada protein untuk membentuk antibodi yang melawan kuman penyakit. Uniknya, setiap protein di tubuh kita dibuat berdasarkan instruksi dari gen kita, loh. Jadi, dari ujung rambut sampai ujung kaki, protein memastikan semuanya berjalan lancar. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya gimana caranya informasi genetik di tubuh kita bisa jadi sesuatu yang nyata? Misalnya, kenapa rambut kita keriting atau lurus? Nah, jawabannya ada di konsep keren bernama dogma sentral biologi. Singkatnya, ini adalah alur kerja informasi di dalam sel kita. Bayangkan DNA itu seperti buku resep rahasia yang super lengkap. Untuk memasak satu resep, kita nggak mungkin bawa seluruh buku ke dapur, kan? Jadi, kita salin dulu resep yang kita butuhkan ke secari kertas. Proses menyalin ini namanya transkripsi, dan kertas salinannya itu adalah RNA. Setelah resep ada di tangan, kita bawa ke dapur untuk mulai memasak. Dapur ini adalah tempat pembuatan protein, dan proses memasak resep dari RNA menjadi protein ini disebut translasi. Protein inilah yang nantinya akan menjalankan berbagai fungsi di tubuh kita, termasuk menentukan ciri fisik kita. Jadi, alurnya selalu DNA ke RNA, lalu ke protein. Keren. Proses ini dimulai ketika sebuah enzim bernama helikasa membuka resleting DNA, memisahkan dua untainya. Setelah terpisah, setiap untai lama ini menjadi cetakan. Lalu, datanglah sang arsitek utama, enzim DNA polimerasa. Enzim ini mulai membangun untai baru dengan mencocokkan pasangan basa yang tepat pada setiap cetakan. Proses ini dibantu oleh enzim ligase yang menyambungkan potongan-potongan DNA baru menjadi untai yang utuh. Hasil akhirnya, dua molekul DNA yang identik, di mana masing-masing terdiri dari satu untai lama dan satu untai baru. Inilah yang disebut replikasi semi-konservatif. Keren, kan? Proses inilah yang memastikan informasi genetik kita diwariskan dengan akurat setiap kali sel membelah. DNA itu seperti buku resep rahasia super besar yang ada di dalam setiap sel kita. Tapi,
buku resep ini terlalu berharga untuk dibawa keluar dari perpustakaan, yaitu inti sel. Nah, disinilah transkripsi berperan. Ada seorang juru tulis super canggih bernama Elena Polimerasa. Tugasnya adalah menyalin sebagian resep dari buku DNA tadi ke selembar kertas kecil yang disebut Merna atau Elena Duta. Proses penyalinan ini sangat teliti. Setiap huruf kode genetik disalin dengan akurat. Setelah selesai disalin, Merna ini akan membawa resep keluar dari inti sel menuju dapur sel untuk mulai membuat protein. Jadi, transkripsi adalah langkah pertama yang super penting dalam mengubah informasi genetik menjadi aksi nyata di dalam tubuh kita. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya yang gak kalah seru, yaitu translasi. Jadi, setelah kode genetik dari DNA disalin menjadi Merna, pesan ini harus diterjemahkan menjadi protein. Disinilah peran ribosom dan terna jadi pahlawan kita. Prosesnya dimulai dengan inisiasi. Ribosom akan menempel pada Merna dan mencari kode start, yaitu kodon August. Begitu ketemu, terna yang membawa asam amino pertama akan datang. Selanjutnya, tahap elongasi. Ribosom akan bergerak sepanjang Merna, membaca setiap kodon, dan terna akan terus membawa asam amino yang sesuai untuk dirangkai satu persatu, membentuk rantai protein yang panjang. Terakhir, tahap terminasi. Ketika ribosom sampai pada kodon stop, prosesnya berhenti. Rantai protein yang sudah jadi akan dilepaskan, dan inilah hasil akhir dari translasi. Keren banget kan? Nah, itu dia teman-teman, perjalanan seru informasi genetik dari DNA hingga menjadi protein yang berfungsi di tubuh kita. Keren banget kan? Mulai dari transkripsi di inti sel, di mana DNA dicetak menjadi Merna, sampai translasi di ribosom, tempat Merna diterjemahkan menjadi rantai asam amino. Proses inilah yang disebut ekspresi gen, dan inilah yang membuat kita menjadi diri kita yang unik. Semoga penjelasan tadi mudah dipahami dan menambah wawasan kalian ya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video biologi seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.